Hello, good students. How are you doing today? I hope that you are doing great and stay healthy. Well, thank you very much for coming back to my video lessons. In this video, you're going to learn about classroom instructions, yaitu kalimat-kalimat perintah yang kita gunakan dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Misalnya saja ketika kita ingin menyuruh siswa untuk membuka buku, kemudian meminta mereka untuk maju ke depan, menghapus papan, berdiri, membuat barisan, mengulangi apa yang kita katakan, atau berbicara lebih keras, mendengarkan penjelasan kita, dan sebagainya. Membuat kalimat perintah sebenarnya cukup sederhana, yaitu kita hanya perlu menggunakan kata kerja, kemudian ditambah objek, lalu ditambah dengan please. Jadi kata please ini berfungsi untuk menyatakan ungkapan yang lebih halus ataupun sopan. Sebagai contoh, misalnya kalian ingin membuat kalimat buka bukumu. Kata buka dalam bahasa Inggris itu adalah open, kemudian bukumu itu adalah your book. Nah, kemudian tinggal ditambahkan please, maka akan menjadi open your book please. So easy, right? Mudah banget kan? Next, berikut ini adalah beberapa classroom instructions lain yang biasanya digunakan dalam pembelajaran di kelas. Misalnya, close your book please, atau tutuplah bukumu. Saat kita ingin meminta siswa untuk memegang bukunya, kalian bisa bilang hold your book please. Jadi ini berarti peganglah bukumu. Lalu suatu waktu kalian pengen nyuruh siswanya untuk keluarkan bukunya dari kelas, kalian bisa mengatakan take your book out please. Nah, jika kalian ingin meminta siswa untuk meletakkan bukunya di atas meja, kalian bisa mengatakan put your book on the table please. Kalau pengen nyuruh siswanya baca buku gimana? Kalian bisa bilang read your book please. Lanjut, misalnya kita pengen nyuruh siswanya berdiri, kalian bisa bilang stand up please. Atau boleh juga dibalik dengan mengatakan please stand up. Jadi please-nya di depan, itu boleh. Nah, kalau duduk, kalian bisa bilang sit down please. Atau bisa dibalik menjadi please sit down. Nah, kalau misalnya pengen nyuruh siswanya masuk gimana? Kalian bisa bilang come in please. Jika kalian ingin meminta siswa keluar dari ruangan, kalian bisa mengatakan get out please. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalnya kita pengen bilang sini nak, nah kalian bisa bilang come here please, yang artinya kemarilah dalam bahasa Indonesia, itu ya. Next, jika kalian ingin meminta siswa untuk menghapus papan, kalian bisa menggunakan kalimat clean the board please. Saat kalian ingin meminta siswa untuk fokus melihat papan atau materi yang dituliskan di papan, kalian bisa menggunakan kalimat look at the board please. Oke, terus gimana caranya kalau misalnya kita pengen nyuruh siswanya untuk nulis di papan? Nah, kita bisa mengatakan write on the board please. Oke, selanjutnya ini juga tidak kalah penting. Nah, saat kalian ingin meminta siswa fokus pada penjelasan kalian, kalian bisa mengatakan listen to the teacher please. Oke, nah kalau ada yang ribut gimana caranya? Kalian bisa bilang be quiet please, atau mungkin yang paling sering juga digunakan adalah keep silent, gitu ya. Nah, ini kalau misalnya nyuruh siswanya buat gambar, kalian bisa bilang draw a picture please. Nah, saat kalian ingin meminta siswanya angkat tangan, kalian bisa mengatakan raise your hand please, itu ya. Atau bisa juga put up your hand please. Nah, kalau misalnya nyuruh siswanya
Untuk mengerjakan PR, kalian bisa mengatakan do your homework please. Lanjut, kalian bisa mengatakan submit your homework please ketika kalian ingin memberikan instruksi pada siswa untuk mengumpulkan PR-nya. Well, tadi kita sudah membahas bagaimana caranya membuat kalimat perintah disertai dengan beberapa contoh. Nah, sekarang kita lanjut menyusun kalimat larangan. Nah, gimana caranya? Ini sederhana juga, kita tinggal menambahkan kata don't. Seperti contoh, don't sleep, yang berarti jangan tidur. Simple banget bukan? Oke, kita lanjut ke contoh lainnya. Misalnya, don't come late. Itu yang artinya jangan datang terlambat. Kalau misalnya pengen bilang ke siswa, jangan nyontek, gimana Pak? Nah, kalian bisa bilang don't cheat. Itu ya artinya jangan menyontek. Nah, kalau misalnya ada siswa kalian yang berantem, kalian bisa mengatakan don't fight, yang artinya jangan berantem atau jangan berkelahi, seperti itu. Nah, kalau misalnya ada siswanya yang lagi ngobrol, kalian bisa mengatakan don't talk. Terus jika ada siswanya yang mengganggu siswa lain, kalian bisa mengatakan don't disturb your friend. Terus kalau nemu siswa yang usil, suka coret-coret tembok, kalian bisa mengatakan don't scratch the wall. Dan jika ada siswa yang tiba-tiba atau suka teriak ke kalian, kalian bisa bilang don't shout at the teacher. Oke, lanjut. Kalau misalnya ada siswa yang suka toleh sana sini, kalian bisa mengatakan don't look around. Nah, kalau misalnya ada siswa yang suka berbicara kasar, kalian bisa mengatakan don't say bad words. Untuk mengingatkan siswa agar mereka tidak lupa mengerjakan PR-nya, kalian bisa mengatakan don't forget your homework. Gimana? Sudah paham ya? Nah, seandainya ada yang masih kurang jelas atau ada yang ingin kalian tanyakan, you can drop it on the comment section or on our WhatsApp group. Untuk tugasnya gampang saja, saya ingin kalian membuat masing-masing 5 kalimat perintah dan kalimat larangan yang biasanya digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya dalam bahasa Inggris dan di luar contoh yang sudah saya bahas di video ini. Okay, that's all for today's video lesson. Thank you for watching and stay safe.